Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmatnya, karunia-Nya, nikmat-nikmatnya senantiasa tercurah dan melimpah kepada kita setiap saat, setiap waktu. Semoga kita bisa mensyukurinya dengan hati kita, dengan lisan kita maupun dengan amal perbuatan kita. Salawat serta salam semoga Allah curahkan dan limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mari kita laksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena semua perintahnya adalah kebaikan semata bagi kita untuk menjamin kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, yakni dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan mari jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulnya yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua larangannya, semua yang dilarang oleh Allah, semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keburukan semata bagi kita yang akan menyebabkan penyesalan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membekali seorang yang beriman dengan satu sifat yang menjadi benteng baginya untuk kesuksesan, untuk keberuntungan, untuk mencegah mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Sifat tersebut adalah sifat sabar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, usbiru, sabarlah, wasabiru, kuatkan kesabaran, warabitu, tetap dalam kesabaran, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Beruntung di sini adalah tercapainya cita-cita, sampainya kita kepada harapan, hasil maksud kita. Ini dalam satu sisi itu keberuntungan, sisi yang lain adalah tercegahnya kita daripada mara bahaya, keburukan-keburukan baik dunia maupun akhirat. Kita menginginkan sukses di dunia,
Salah satu konsepnya yang Allah Subhanahu wa taala bekali untuk kita adalah bersabar. Ingin hati tenang, ingin hati tumanina, ingin berhasil cita-cita, ingin berhasil maksud, Allah berikan kepada kita kesabaran. Demikian juga kita sampai kepada akhirat, ingin sekali kita ada kehidupan kita di kehidupan yang abadi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga didapat dengan kesabaran. Demikian juga ingin kita tercegah dari mara bahaya, dari sesuatu yang buruk maupun di dunia maupun di akhirat. Itu juga dengan kesabaran. Maka Allah berfirman, usbiru, bersabarlah. As-sabru ay al-habsu, sabar artinya menahan. Dan sabar ini bisa diterapkan kepada 3 perkara dari urusan kita. Jadi kalau ada sifat sabar ini kita pahami dengan baik, kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka kita akan sampai kepada kemenangan. Yang pertama adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah ketaatan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan melaksanakannya semaksimal yang kita mampu. Di dalamnya ada kesabaran. Ketika kita sholat, hawa nafsu kita mengajak kepada kita untuk meninggalkan sholat atau menunda-nunda sholat, maka ini kita harus lawan. Ini dalam waktunya kita sholat pada waktunya perlu kesabaran. Ketika kita sholat pun rukunya kita harus tumanina, perlu kesabaran. Sujudnya juga tumanina, perlu kesabaran. Bacaannya kita baca dengan pelan-pelan. Kita pahami, kita resapi dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Maka ini pun perlu kesabaran. Demikian hadirin rahimakumullah, puasa juga perlu kesabaran. Usbiru wasobiru, tambah lagi kesabaran. Ketika kita kemarin melaksanakan saum, perlu kesabaran. Wasobiru, tambah lagi kita saum sekarang penuh dengan kesabaran. Saum 6 hari setelah saum Ramadan kemarin, ini perlu kesabaran. Usbiru, kuatkan kesabaran itu, kuatkan, tambah lagi ibadah kita. Setelah 30 hari, wasobiru, kuatkan lagi, tambah lagi ibadah kita. Dengan apa? Dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Maka Allah genapkan pahalanya insya Allah menjadi 1 tahun. Ini perlu kesabaran. Sabar ketika kita harus sholat tahajud, harus bangun dan membangunkan keluarga kita. Wasobiru, udah sabar tadi kita melaksanakan. Usbiru, tadi udah sabar kita melaksanakan sholat, tambah lagi, kuatkan lagi. Dengan apa? Silakan kita sholat tahajud, sholat duha, sholat sunat. Ini yang disebut dengan usbiru wasobiru warobi, itu tetap begitu terus kita sampai dengan hatta ya'tiyakal yakin, sampai maut menjemput kita. 1, sabar diterapkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar kita terapkan ketika kita mencegah daripada maksiat kepada Allah. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam kehidupan kita sementara kehidupan di dunia, setelah di akhirat nanti silahkan. Allah tidak akan perintah kita, tidak akan larang kita. Dalam kehidupan dunia ada larangan, ada perintah, hanya di dunia. Setelah kita sukses insya Allah biiznillah masuk surga, nggak ada lagi larangan. Maka kita dilarang untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hati kita ada amaratun bisu, ada hawa nafsu, yad'u ila su, yang selalu mengajak kepada keburukan. Di hati kita ada hawa nafsu yang selalu ingin mengajak keburukan kepada hati kita. Maka konsep sabar lawannya. Ketika hawa nafsu kita mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, pertama tentu saja hawa nafsu yang ada dalam kalbu kita mengajak kepada pikiran kita supaya satu nada, supaya sama, bahwa dia menyuruh hawa nafsu ini untuk berbuat keburukan. Misalnya berbohong untuk mendapatkan sesuatu harta yang haram, misalnya dia harus menjolimi saudaranya, harus berbohong.
itu hawa nafsu akan menyuruh kepada kita terus-menerus menggedor pikiran kita untuk kita melakukan keburukan. Itu amarah bisu. Setelah pikiran, mungkin tangan yang dia pilih, yang dia perintahkan untuk berbuat keburukan. Setelah itu kaki kita. Maka kalau kita tidak punya konsep sabar, usbiru, tahan. Tidak melakukan, untuk melakukan keburukan, kita berhasil. Ketika diperintahkan pikiran kita, kita zikir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah perbuatan yang buruk untuk mendapatkan sesuatu harta yang hanya untuk kepentingan di dunia. Kita menjolimi dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita yad'u ila su, amarah yang ada kita akan mengajak kepada keburukan yang terus-menerus. Yang ini kita harus lawan terus-menerus dengan kesabaran. Demikian juga seseorang yang sudah dirasuki setan bisa jadi mengajak hatinya itu menyuruh dirinya, hawa nafsunya untuk berzina. Terus-menerus menyuruh pikirannya, menyuruh kakinya, menyuruh tangannya untuk melakukan zina. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kesabaran kita, penolakan kita terhadap ajakan tersebut tidak ada, ya dia terjatuh kepada dosa yang besar, berzina. Demikian juga berjudi. Demikian juga hal yang lain yang selalu amaratun bisu itu akan yadu ila su, mengajak kepada keburukan. Maka kita diperintahkan untuk mengedepankan kesabaran. Yang ketiga, kita diperintahkan menerapkan kesabaran ini ketika kita mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mas, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik diuji badan kita. Kita diuji sakit badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak sabar, bisa kita marah. Marah dengan hati kita yang pertama. Marah dengan hati kita, kita mengatakan kenapa saya begini? Kenapa nasib saya begini? Dia marah kepada siapa? Pada siapa dia marah? Kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Ini kalau kita tidak punya kesabaran. Makanya ada 4 sikap manusia ketika mendapatkan takdir yang buruk. Yang pertama marah tadi. Marah dengan hatinya. Dia berarti menyalahkan Rabbnya, menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Yang kedua, memarah dengan lisannya, mengumpat-ngumpat. Ya, mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang itu juga haram. Yang ketiga, marah dengan badannya. Ya, marah dengan badannya, dia bisa mukul dirinya sendiri, mukul orang lain dan lain sebagainya. Ini sikap yang pertama seseorang merespon ketika dia mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan hatinya. Yang kedua, kalau dia udah bisa menahan dirinya, ya tadi sabar. Sikap yang kedua, ketika merespon daripada takdir yang buruk, maka dia bersabar. Dia terima, dia ingat kepada Allah bahwa ini tidak akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Seluruh kejadian di muka bumi ini 50.000 tahun kita sebelum diciptakan sudah ada catatannya, sudah ada ketentuannya di Lauhil Mahfuz. Maka dia sabar. Yang ketiga, dia respon. Ketika mendapatkan takdir yang buruk ini adalah dengan ridho, menerima. Ini adalah bagian dari hidup. Selama kita hidup di dunia, nggak mungkin kita tidak ada masalah. Wala nabluukum bisyarri wal khair. Pasti kami uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan syar, dengan keburukan, wal khair, dengan kebaikan. Dia akan mengatakan pada dirinya ridho ketika merespon perbuatan. Ada satu takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkenan dengan hatinya, dia ridho karena dia menyadari bahwa hidup di dunia bukan di surga. Kalau sudah di surga tadi nggak ada lagi ujian. Selama di dunia tidak mungkin kita tidak mendapatkan ujian. Selama di dunia tidak mungkin terus kita sukses, tidak mungkin. Pasti ada jatuh dan ada bangunnya. Dia ridho. Ya, yang keempat, disikapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal.
Ya, kalau kita mendapat kenikmatan, alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihat. Binikmatihi tatimus sholihat. Semuanya keadaan disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu maka sekali lagi sifat sabar ini harus kita miliki, harus kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itulah salah satu kunci kesuksesan. La'allakum tuflihun, salah satu kunci kesuksesan, yakni kita akan tergapai cita-cita, berhasil harapan, sampai kepada tujuan baik dunia sampai dengan akhirat dengan konsep sabar ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita terapkan dan kita pelajari setelah kita pahami dengan maksimal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang maksimal tentang konsep sabar ini, karena sabar ini sekali lagi adalah salah satu kunci sukses. Ketika dia hidup di dunia, baik dia melakukan kebaikan, mencegah keburukan, demikian juga untuk mensikapi daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dan ini bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam berumah tangga, dalam bergaul, dalam berbisnis, semua. Konsep ini kalau kita laksanakan dengan baik, ini adalah konsep yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita, memberikan hidayah pada kita, memperbaiki urusan kita, baik urusan di dunia, urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan siratal mustaqim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.